Kasus ini pun berubah menjadi salah satu misteri terbesar di dunia K-pop, meninggalkan banyak pertanyaan yang hingga kini masih membingungkan publik. Hai guys, kali ini aku akan membahas sebuah kisah yang penuh misteri tentang kematian seorang bintang K-pop yang sedang berada di puncak popularitasnya, yaitu Kim Song Jae. Pada tahun 1995, Song Jae ditemukan meninggal di kamar hotelnya, dan hingga kini penyebab kematiannya ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah itu sebuah kecelakaan tragis atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Nah, di dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih detail dari kasus yang mengguncang dunia K-pop ini. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Kalau udah langsung aja, inilah misteri tewasnya K-pop idol di puncak popularitasnya. Kim Song Jae, salah satu anggota duo hip hop legendaris Deuk, sedang menikmati manisnya kesuksesan dari debut solonya. Namanya mulai dikenal di mana-mana, lagunya diterima hangat oleh publik, dan penampilannya dipuji-puji. Tapi siapa sangka, kebahagiaan itu berubah menjadi duka yang menggemparkan. Song Jae ditemukan tewas di dalam kamar hotelnya, dan yang bikin ngeri ada bekas jarum di lengannya. Nah, cerita ini dimulai pada tahun 1993 saat duo K-pop bernama Deuk muncul ke permukaan. Grup ini terdiri dari dua sahabat sejak SMA, yaitu Lee Hyun Do dan Kim Song Jae. Gaya musik mereka yang fresh menggabungkan hip hop dan elemen pop langsung mencuri hati para pendengar. Mereka bahkan berhasil menjual 300.000 keping album hanya dalam waktu 1 tahun. Kesuksesan Deuk makin memuncak di album yang ketiga dengan penjualan mencapai 1 juta keping. Mereka benar-benar jadi ikon musik Korea Selatan di masa itu. Tapi di tengah kejayaan itu, kabar mengejutkan muncul. Pada 17 Juli 1995, Deuk resmi bubar. Alasannya kesehatan. Meski begitu, kecintaan Song Jae dan Hyundo terhadap musik gak pernah pudar. Nah, setelah bubarnya grup tersebut, Song Jae mulai fokus meniti karir solonya. Pada 19 November 1995, ia merilis album debutnya yang berjudul As I Told You. Usianya saat itu baru 23 tahun, tapi bakat dan pesonanya nggak diragukan. Di hari yang sama dengan perilisan albumnya, ia tampil solo untuk pertama kalinya di program musik SBS TV Song 20. Malam itu menjadi momen bersejarah bagi Song Jae. Sambutan penonton luar biasa. Lagu dan koreografinya dipuji habis-habisan. Bahkan bertahun-tahun kemudian, As I Told You dianggap sebagai salah satu lagu legendaris K-pop yang masih sering dibawakan idol generasi baru. Tapi ironisnya, Song Jae sendiri nggak pernah sempat menyaksikan warisan musiknya bertahan sepanjang waktu. Setelah tampil di SBS, Song Jae pulang ke hotelnya dengan hati yang berbunga-bunga. Sebelum tidur, ia sempat menelepon Hyundo, mantan partnernya di Deuk. Song Jae berbagi rasa bahagia dan rasa syukurnya atas sukses debut solonya. Hubungan mereka tetap dekat meski Deuk sudah bubar. Malam itu Song Jae kembali ke Swiss Grand Hotel di Seoul, tempat ia menginap. Tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Nah, selain menelepon Yundo, malam itu Kim Song Jae juga menghubungi ibunya. Dengan suara yang ceria, dirinya menceritakan bagaimana semuanya berjalan sesuai rencana. Penampilannya sukses besar, lagu-lagunya diterima hangat, dan ia tidak sabar untuk pulang ke rumah. Song Jae bahkan sempat bilang bahwa ia sudah selesai berkemas dan ingin menikmati masakan buatan sang ibu. Tapi naasnya, itu adalah percakapan terakhirnya dengan keluarganya. Setelah telepon itu, Song Jae tak terdengar kabarnya lagi. Keesokan harinya, pada 16 November 1995, berita mengejutkan datang. Song Jae ditemukan terkapar tak bernyawa di kamar hotelnya, Swiss Grand Hotel. Kabar itu langsung membuat media gempar. Bagaimana mungkin seorang bintang muda yang sedang di puncak popularitasnya tiba-tiba meninggal dunia?
Awalnya, polisi yang tiba di lokasi mendapati bahwa tubuh Song Jae tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Dugaan awal mereka yaitu Song Jae meninggal karena karosi, yaitu istilah Jepang untuk kematian akibat kelelahan berlebihan. Sebagai seorang musisi yang sibuk, teori ini terdengar masuk akal. Namun saat autopsi dilakukan, fakta mencengangkan mulai terungkap. Di lengan kanan Song Jae ditemukan 28 bekas tusukan jarum. Jumlahnya sangat banyak dan semuanya terlihat presisi. Ini mengubah arah penyelidikan. Dari dugaan kematian alami, kasus ini resmi dianggap sebagai pembunuhan. Nah, fakta lain yang lebih aneh muncul dari hasil autopsi. Substansi yang masuk ke tubuh Song Jae ternyata adalah obat bius hewan. Pertanyaan besar pun muncul. Apa yang dilakukan Song Jae dengan obat semacam itu? Apalagi jika itu kasus overdosis. Bagaimana mungkin ia menyuntikkan di lengan kanannya saja? Song Jae bukan kidal, jadi sangat tidak masuk akal jika ia melakukan sendiri. Polisi pun mulai mendalami kasus ini dan satu nama muncul sebagai tersangka utama yaitu kekasih Song Jae atau lebih tepatnya mantan kekasihnya. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 13 November, Song Jae dikabarkan memutuskan hubungan mereka. Meski sudah putus, sang mantan ini masih ada bersamanya di hotel pada malam terakhir itu. Yang lebih mengejutkan lagi, saksi mata melaporkan bahwa sang mantan kekasih pernah membeli obat bius hewan, yaitu magnesium sulfat dan 2 suntikan dari sebuah rumah sakit hewan. Dirinya bahkan meminta staf rumah sakit untuk merahasiakan pembeliannya. Nah, semua bukti ini mulai mengarah kepadanya. Tapi apakah ini hanya kecelakaan atau ada niat jahat di baliknya? Kasus ini pun berubah menjadi salah satu misteri terbesar di dunia K-pop, meninggalkan banyak pertanyaan yang hingga kini masih membingungkan publik. Mantan kekasih Song Jae membantah keras semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dirinya mengakui memang membeli obat bius hewan, yaitu magnesium sulfat dan suntikan seperti yang dikatakan oleh polisi. Tapi alasannya jauh dari dugaan pembunuhan. Katanya semua itu ia beli untuk dirinya sendiri. Ia mengaku sedang mengalami depresi berat setelah gagal dalam ujian kedokteran gigi. Dan rencananya saat itu adalah bunuh diri. Tudingan bahwa ia membohongi Song Jae dengan mengatakan obat tersebut adalah penenang juga dibantah mentah-mentah. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah berniat mencelakai sang idol, apalagi merencanakan pembunuhan. Namun pengakuannya ini tidak cukup untuk meyakinkan pengadilan di sidang pertama. Dan pada akhirnya ia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Vonis tersebut langsung memicu berbagai reaksi dari publik. Sebagian mendukung putusan pengadilan, sementara yang lain merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Nah, tak terima dengan keputusan itu, sang mantan kekasih mengajukan banding. Di sidang kedua, keadaannya berbalik drastis. Vonis tidak bersalah dijatuhkan kepadanya. Alasannya, tidak cukup bukti yang meyakinkan untuk mempertahankan tuduhan pembunuhan. Nah, salah satu momen krusial dalam sidang banding ini adalah ketika saksi kunci dari sidang pertama tiba-tiba mengubah pernyataannya. Di sidang awal, saksi ini memberikan kesaksian soal aktivitas mencurigakan sang mantan kekasih. Tapi di sidang kedua, saksi malah berkata bahwa ia lupa rincian pastinya. Nah, perubahan kesaksian ini melemahkan kasus Daksa secara signifikan. Sehingga pengadilan tidak bisa lagi membuktikan keterlibatan sang mantan dalam kematian Song Jae. Dengan vonis tidak bersalah tersebut, sang mantan kekasih dibebaskan. Tapi kasus ini tidak selesai begitu saja. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar Song Jae meninggal karena overdosis yang tidak disengaja? Atau ini benar-benar pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan? Kalau benar pembunuhan, apakah sang mantan benar-benar pelakunya? Atau ada pihak lain yang selama ini luput dari perhatian? Misteri ini terus menghantui hingga bertahun-tahun kemudian. Bahkan ketika sebuah dokumenter tentang kematian Song Jae direncanakan untuk tayang pada tahun 2019, mantan kekasihnya kembali muncul ke publik. Kali ini untuk meminta agar dokumenter itu tidak dirilis. Ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup menghadapi serangan negatif dan stigma yang mungkin muncul kembali jika dokumenter tersebut disiarkan. Dan hingga kini, kematian Kim Song Jae tetap menjadi salah satu kasus paling membingungkan di dunia hiburan Korea Selatan.
Ia meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban, sementara kisah hidup dan musiknya terus dikenang oleh para penggemar. Dan itulah cerita misteri kematian Kim Song Jae yang hingga kini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Apakah itu benar-benar sebuah kecelakaan tragis atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Satu hal yang pasti, warisan musik Song Jae tetap hidup dan karyanya akan terus dikenang oleh penggemar di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Kalau kamu punya pendapat atau teori tentang kasus ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.